Rivalitas di trek antara Marc Marquez dan Valentino Rossi sudah berakhir usai dokter memutuskan pensiun. Namun kini perseteruan tersebut ditularkan kepada dua pembalap yang memperkuat Muni VR46 Racing, Marco Bezzecchi dan Luca Marini. Hal di atas merupakan klaim dari ex-direktur olahraga Alciar Honda, Oscar Haro. Menurutnya, rasa benci Valentino Rossi terhadap Marc Marquez telah ditularkan kepada Marco Bezzecchi dan Luca Marini. Komentar Haro sangat masuk akal, karena kebetulan Marco Bezzecchi dan Luca Marini sama-sama anak didik Valentino Rossi di Akademi VR46. Bahkan bukan cuma Marco Bezzecchi dan Luca Marini, dua pembalap lain jebolan Akademi VR46, Pecco Bagnaia dan Franco Morbidelli mungkin turut membenci Marc Marquez. Semua pembalap di Muni VR46 membenci Marquez, normal karena mereka sangat setia kepada Valentino Rossi, ujar Oscar Haro. Mereka semua mengejar Marc, kebencian Rossi telah mencemari lingkungan tim balapnya, lanjutnya. Oscar Haro melanjutkan, kans dua pembalap Muni VR46 mempersulit hidup Marc Marquez di MotoGP sangat besar. Karena tim milik Valentino Rossi itu dibekali motor paling cepat di grid MotoGP saat ini, yaitu Ducati Desmosedici. Satu-satunya yang bisa menyakiti Ducati adalah Marc, bukan Aprilia atau Yamaha. Ducati satu-satunya yang bisa menyakiti Marc, ungkap Haro. Hanya saja sejauh ini belum terjadi drama apapun yang melibatkan pembalap Muni VR46 dengan Marc Marquez di MotoGP 2023. Tetapi drama itu sebenarnya sudah terjadi ketika Marco Bezzecchi mengeluhkan gaya balap rider Cervera, Marc Marquez. Menurut pembalap satelit Muni VR46 Racing itu, Marquez selalu semaunya sendiri tanpa ada teguran dari pengawas balap. Ini merujuk pada insiden di latihan bebas MotoGP Jerman Sabtu 17 Juni 2023 pagi sebelum kualifikasi di Sachsenring. Saat itu Bezzecchi memelankan motornya dan hendak bersiap masuk ke pit, namun Marquez yang melaju tepat di belakangnya tak bisa mengelak dan mereka mengalami kontak. Pembalap Repsol Honda itu menabrak bagian belakang Bezzecchi tidak terlalu keras dan untungnya mereka berdua tak terjatuh. Hanya saja, Bezzecchi kurang terkesan dengan gaya Marquez dan tak ada yang berani menegur. Saya melakukannya karena saya melihat Marquez melakukannya, kata Bezzecchi mengomentari tabrakan dengan Marquez di sesi latihan bebas Sachsenring seperti diberitakan Crash.net. Mereka pengawas balap tidak pernah melakukan apa-apa padanya, tapi mereka pasti akan menghukum saya, klub pembalap Italia itu. Hari ini, Marc menghantam saya dan mereka memberi saya peringatan juga. Saat ini Race Direction belum mengatakan apapun kepada saya. Saya ulangi, Marc selalu melakukan apapun yang dia inginkan dan mereka pengawas balap tidak pernah mengatakan apapun padanya. Demikian Bezzecchi kesal. Stewart Spanel justru memperingatkan Bezzecchi dalam insiden tersebut. Dia dinyatakan bersalah karena menghalangi laju pembalap lain di racing line ideal. Manajer Monster Energy Yamaha Massimo Meregali mengungkapkan masalah utama pada motor Yamaha YZR M1. Meregali mengakui mesin dan aerodinamika adalah masalah utama yang membuat Yamaha tertinggal. Yamaha Monster Energy masih belum bisa bersaing pada MotoGP 2023. Tim pabrikan asal Jepang itu bertengger di dasar klasemen konstruktor. Sementara dua pembalapnya Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli juga tidak kompetitif. Dari 8 balapan, hanya satu podium pembalap yang berhasil diraih oleh Quartararo. Sedangkan Morbidelli lebih buruk lagi lantaran belum bisa meraih podium. Rentetan hasil kurang memuaskan membuat Yamaha dipertanyakan. Belakangan Yamaha disebut kurang kompetitif dari segi motor yang digunakan pada musim ini. Meregali pun mengakui hal tersebut. Dia menjelaskan mesin yang kurang bersaing menjadi masalah utama bagi Yamaha. Jadi tentunya kami masih memiliki ruang untuk perbaikan, tapi top speed bukan lagi masalah utama. Masalah utamanya adalah kami hanya meningkatkan mesin. Jadi kita sudah mengambil langkah kecil, tapi yang lain sudah lebih baik lagi. Jelas Meregali dikutip dari Motosan.
Lebih jauh, Meregali juga mengungkapkan masalah lainnya, yakni perangkat aerodinamika pada motor YZR M1 yang masih kurang baik. Di sisi lain, tim pabrikan maupun satelit dari Eropa terus berkembang secara aerodinamika motor. Sebab itu, Meregali ingin sektor aerodinamika lebih diperhatikan Yamaha. Sampai beberapa tahun yang lalu, paket aerodinamika hanyalah sesuatu yang mempengaruhi beban pada motor. Tapi sekarang semua orang menggunakan aerodinamika untuk berbelok. Dan pada dasarnya kecepatan di tikungan selalu menjadi kekuatan kami, tapi sekarang tidak lagi, ungkap Meregali. Kami masih di tempat kami sebelumnya dan yang lain mampu meningkatkan kemampuan menikung melalui aerodinamika. Ini adalah area di mana kita harus bekerja. Dan kemudian ada detailnya, tapi menurut saya yang paling kurang adalah aerodinamika, tandasnya. Manajer Repsol Honda Alberto Puig mengakui bahwa terpuruknya Joan Mir di MotoGP 2023 karena kesalahan timnya. Sebab menurut Puig yang masalah bukan kemampuan Mir, tapi lebih karena motor RC213V amat buruk sehingga membuat sang juara dunia MotoGP 2020 itu kesulitan. Puig mengakui penurunan performa Mir tidak terlepas dari kegagalan Honda membuatnya nyaman dengan motor RC213V-nya. Akan tetapi, Puig menuturkan Honda masih berupaya keras untuk mengembalikan performa Mir. Setelah kejatuhannya di Mugello, dia sangat terpengaruh. Dia telah tiba baru musim ini dan dia tidak memahami motornya. Ini bukan soal skillnya, tapi juga karena motornya belum siap, kata Puig dikutip dari Motosan. Dia mengalami banyak masalah tetapi kita akan melihat bagaimana dia kembali setelah liburan musim panas, sambungnya. Lebih lanjut, Puig mengatakan Honda telah memiliki sejumlah rencana untuk bangkit pada paruh kedua musim 2023. Namun di lain sisi, pria kelahiran Barcelona, Spanyol itu juga pesimis dengan kebangkitan tim sayap emas julukan Repsol Honda. Setelah istirahat kami pasti akan mengambil beberapa langkah ke depan. Tetapi kami harus menyadari bahwa kami tidak akan memiliki sepeda motor fantasi. Hal-hal tidak berjalan seperti itu dan tidak akan ada perubahan radikal, lanjut Puig. Saat ini Joan Mir baru mendapatkan 5 poin dari 8 balapan MotoGP 2023. Pembalap berusia 25 tahun itu hanya mampu finish 1 kali dalam balapan utama musim ini. Bahkan Mir harus menepi dari 3 balapan setelah terjatuh di MotoGP Italia 2023. Juara MotoGP 2020 itu absen dalam balapan di sirkuit Mugello, sirkuit Sachsenring, dan sirkuit Assen Belanda karena mengalami cedera patah tulang kelingking tangan kiri. Kini Mir sedang menjalani pemulihan sebelum paruh kedua musim berlanjut. Tentu diharapkan Mir bisa kembali bersinar dan memperlihatkan kemampuannya di MotoGP 2023. Kabar terbaru Joan Mir dikabarkan bakalan hengkang ke Gresini musim depan. Isu Joan Mir bergabung ke Gresini Ducati di MotoGP 2024 bukannya tanpa alasan. Mengingat performa ex-rider Suzuki X-Star musim ini terbilang amburadul bersama Repsol Honda. Jika transfer Joan Mir ke Gresini Ducati terrealisasi, imbasnya Honda mau tak mau harus mencari tandem baru bagi Marc Marquez.